Ciao tutti, hello everybody, welcome back with me Delia. Right, emang udah lumayan agak lama ya gue nggak bikin video. Kayaknya sudah hampir 3 mingguan karena kan gue kemarin sempat lumayan sibuk juga karena kan gue agak balik ke kerjaan gue. So gue juga kemarin sempet sakit juga sih, nggak sakit parah cuman nggak enak badan gitu. Jadi gue mutusin kayak gue stop dulu deh vlog. Jadi gue baru kali ini back to quarantine days. Actually this is my second day quarantine. Dan kenapa gue tadi kata pembukanya pakai ciao tutti, itu artinya hai semua, itu adalah istilah dari yang akan gue bahas ini adalah tentang Italy. Italia itu kan kesana kan lagi terkenal dengan pandemi COVID-19 ya, tapi gue nggak akan bahas COVID-19, gue akan membahas tentang fakta Italia yang kalian mungkin belum tahu atau mungkin nggak tahu ya. Jadi gue akan bahas 4 fakta tentang Italia yang kalian harus tahu nih, karena ini lumayan nambah pengetahuan juga sih, nambah knowledge buat kalian yang memang suka dengan kayak berita-berita dunia terkini tentang seputar dunia atau mungkin tentang traveling juga. Jadi kalian juga fakta pertama itu di Italia pasti nih kalian belum tahu nih, karena since I worked there for 5 years, jadi gue pernah bekerja di negara Italia selama kurang lebih dari 5 tahun. Jadi gue mengetahui kebiasaan dan juga actually sih gue bisa bahasa Italia. Kita nanti akan bahas tentang bahasa-bahasa Italia di next video ya. Tapi ini untuk fakta-fakta Italia kalian harus tahu. Yang pertama itu, orang Italia itu, orang kita menyebutnya Italiano ya. Italiano itu tidak suka dengan kayak kita punya kayak ini, kalian jangan pernah lakukan ini di Italia kayak seperti ini ya. Ini artinya I don't care atau no interest, yaitu sangat insult mereka sih. Jadi menurut mereka ini sangat tidak sopan buat mereka, kayak don't care. Atau mungkin kalau kalian di sana dan kalian lagi mau ngajak ribut sama seseorang ya, kalian mungkin bisa pakai istilah ini. Tapi kalau untuk saling kayak ngobrol biasa ya, jangan, kalau bisa diusahakan jangan pakai istilah ini ya. Kecuali kalau kalian bercanda. Fact number 2 atau fakta kedua adalah tentang gereja Vatikan yang ada di Roma, atau kita namanya itu kan adalah di istilah Inggrisnya adalah Saint Peter. Tapi kalau misalnya di Italia sendiri kita nyebutnya adalah Santo Pietro Roma. Dan yang kalian mungkin beberapa kalian sudah tahu atau mungkin yang belum tahu, sebenarnya Vatikan City itu adanya di bagian negara Roma sendiri. Tapi salah satu misteri yang kalian belum tahu ya, di bagian gereja Vatikan sendiri mereka menyebutnya Vatikan City, dan mereka menyebut sebagai negara sendiri yang berdiri sendiri selain bergabung dengan Rome. Jadi mereka lebih memilih ya Vatikan adalah negara Vatikan gitu, negara yang berdiri sendiri gitu. Kota Vatikan di yang berdiri sendiri, bukan bagian dari kota Roma, yang Roma itu adalah ibu kota Italia. Dan juga masih seputar gereja Vatikan, kalau misalnya kalian yang beragama Katolik, kalian yang mau masuk ke dalam gerejanya itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Tapi kalian harus ngantri kurang lebih itu berjam-jam banget, karena itu ada ribuan orang yang mengantri untuk masuk ke dalam gerejanya ya. Tapi kalau jujur gue pernah ke sana, gue pernah ke Vatikan Rome City untuk excursion dulu, dan gue juga nggak masuk ke dalamnya karena nggak sempet banget ya. Dan juga di Vatikan City itu selain umat beragama Katolik itu banyak banget umat yang beragama lain. Kalian bisa lihat, karena umat Muslim pun gue lihat itu ada lumayan juga ya, dan juga di luar tuh banyak banget. Tapi memang mereka nggak masuk ke dalam gerejanya gitu. Mereka akan hanya berada di lingkungan luarnya aja, sama seperti gue, just to see and just to know how's the Vatican City. Jadi kayak gimana sebenarnya, karena kan memang Vatikan sendiri kan a part of the 7 magnificent in the world ya, bagian dari 7 keajaiban dunia. Dan juga selain itu Vatikan menyimpan ya beberapa misteri yang ya gue nggak akan bahas di sini sih actually ya. Nanti ya kalau misalnya data-data yang sudah terkumpul, gue akan membahas misteri-misteri yang selama ini ditutupi oleh Vatikan City, gereja Vatikan sendiri. Dan sebenarnya gue udah tahu, tapi gue lagi mengumpulin data untuk kalian tahu, as you know ya. So itu ya fakta tentang di Italia yang bagian dari.
Number 3 adalah di Italia itu adalah negara terbesar kedua yang memiliki Chinese restoran yang enak-enak. Jadi kalau kalian lagi berlibur ke sana, dan gue emang thanks God banget karena gue kan sempat 5 tahun kerja di sana, dan ya pastilah kita memang di Asia ini pasti kita akan nyari ya masakan-masakan Asia, dan karena selain kita bosen dengan kayak junk food, fast food kayak McD, Burger King, itu semua di mana-mana ada ya, dan itu sering banget. Tapi kalau misalnya kayak kita mau makan Chinese restaurant itu ada banyak, dan itu memang Italia itu negara terbesar kedua setelah Belanda, setelah Amsterdam. Dan jangan khawatir, kalian bisa temukan di mana di setiap city, even itu di Milan, Roma, atau di Jenewa, atau even itu di negara Genoa, Milan, Rome, atau di Napoli ya yang banyak copetnya itu banyak banget tuh restoran Chinese restaurant, dan juga harganya juga lumayan affordable kalau kalian bandingin dengan Chinese restaurant yang ada di Jerman. Jerman itu emang di seluruh negara bagian Eropa itu paling mahal untuk last fact or fact number 4 itu fakta terakhir tentang Italia dan kalian pasti tahu adalah pusat fashion Italia. Kalau misalnya kalian berkunjung ke sana, kalian bisa lihat perbedaan antara fashion Italia, Europe fashion, dan juga fashion di Amrik. Kalau Amrik itu lebih ke I don't care, jadi bukan I don't care, jadi kayak ya udah kita mau walaupun untuk musim dingin kayak musim panas, yang nyaman dengan dia ya dia akan pakai. Tapi kalau di Europe dia lebih ke fashion, jadi walaupun dia pakai cuman coat, atau mungkin di musim dingin pasti orang pakai coat ya, pakai coat, pakai overcoat, pakai celana, tapi tetap they look so stylish, benar-benar lu bisa ngelihat ya, karena kan gue everyday ngeliat, dan gue juga bergaul dengan mereka, ya they look so stylish. Bahkan gue waktu gue 5 tahun sana ya gue mengikuti fashionnya itu, cuman kan yang nggak mahal juga ya gitu ya, dan gue juga nggak yang branded yang fashion design. 4 facts about Italy yang kalian mesti tahu dan juga mungkin buat nambah knowledge kalian, dan ini penting banget menurut gue karena Italia merupakan salah satu negara Eropa yang mempunyai culture-nya yang cukup kuat ya. Untuk bahasa-bahasanya nanti ya kalian selain Jepang, Korea, kalian harus tahu lah sedikit-sedikit bahasa Italia ya. Ya oke guys, thanks for watching. I'll see you guys on my next video. Don't forget to subscribe ya, dan di like dulu videonya. Dan juga kalian boleh komen di all my video. Thanks for watching. Bye bye.